الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد akhwat Islam, mari kita melanjutkan masih perkataan Abu Darda kemarin, alamatul jahil salas, tanda orang bodoh itu tiga. Yang pertama itu adalah al-ujub, merasa ujub, bangga diri dengan kelebihan yang ia miliki. Kemudian yang kedua, kasratul kalam fi ma la ya'ni, banyak berbicara dalam perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga yaitu an yanha an syai' wa ya'ti, dia melarang dari sesuatu tapi dia malah melakukannya. Dia melarang dari maksiat tapi dia malah berbuat maksiat. Dan ini tentu akhi di mata Allah berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Besar di kemurkaan Allah kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak lakukan. Lihat Allah mengatakan kabura maqtan, besar kemurkaan Allah. Berarti ini termasuk dosa besar ya akhwat Islam. Allah juga berfirman, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan kepada perbuatan baik sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Sementara kalian membaca Alkitab, apakah kalian tidak berakal, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi, ketika kita menyuruh orang lain kepada kebaikan atau melarang orang lain dari keburukan, usahakan semaksimal mungkin untuk kita amalkan. Dalam hadis disebutkan bahwasanya ada nanti di hari kiamat ya seorang laki-laki dari penduduk api neraka yang dia berputar-putar kesakitan sementara ususnya ditarik-tarik. Kata beliau ke ahtabu, kata Rasulullah SAW. Lalu kemudian penduduk api neraka merasa heran. Lalu mereka penduduk api neraka itu mengerumuni orang itu. Kemudian penduduk api neraka berkata, kenapa kamu ada di sini? Alam tanha 'anil munkar, alam ta'mur bil ma'ruf. Bukankah dahulu di dunia kamu menyuruh kepada kebaikan? Bukankah kamu di dunia melarang dari kemungkaran? Orang ini berkata, iya, dahulu aku menyuruh kepada kebaikan tapi aku tidak melakukannya. Dahulu aku melarang dari kemungkaran tapi aku malah melakukannya. Akhirnya ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Alhamdulillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Tapi bukan berarti akhi kita dengan seperti ini akhirnya tidak mau menyampaikan kebenaran salah. Kalau antum misalnya belum bisa melaksanakan suatu amal atau kita masih melakukan suatu dosa, lalu ada orang yang melakukan dosa yang kita lakukan, sikap kita diam atau kita mengingkari. Kata para ulama, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, jangan mengumpulkan dua kemaksiatan. Kita diam maksiat, kita melakukan perbuatan mungkar itu juga maksiat. Maka jangan mengumpulkan dua keburukan. Tetap kita ingkari sambil kita minta kepada Allah kekuatan untuk bisa meninggalkan maksiat yang kita lakukan. Adapun kemudian kita tidak mau mengingkari dengan alasan saya juga masih melakukan perbuatan itu, berarti kita jatuh kepada dua kemungkaran sekaligus. Kita sudah melakukan perbuatan maksiat itu, yang kedua kita pun juga tidak mengingkari kemungkaran, padahal kita mampu melakukannya. Saudara-saudaraku seiman, azani Allah, inilah Islam. Islam ini agama yang indah. Islam ini mengumpulkan antara ilmu dan amal. Islam itu tidak menginginkan kita hanya sebatas pintar ngomong.
Tentu yang paling terancam di sini anak sebagai seorang dai yang suka memberikan nasihat. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang disobek mulutnya dan digunting dengan gunting api neraka. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa dia? Kata yang dijawab, haula'i khutaba'u ummatik. Mereka itu para penceramah umatmu, wahai Muhammad. Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengucapkan apa yang mereka tidak lakukan. Akhirnya dikuburnya digunting dengan gunting api neraka. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga kita termasuk orang-orang yang terus ya Islam beramal dan beramal. Kita berusaha sekuat tenaga mengamalkan ilmu yang kita lakukan. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Ma haddatsu hadisan qat illa amiltu bihi wa in kana marrah." Tidak pernah aku menyampaikan satupun hadis kecuali aku berusaha untuk mengamalkan walaupun sekali. Kita berusaha ya akhwat Islam, ya setiap ilmu yang kita dapatkan kita amalkan dalam hidup kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.